Hello and welcome to the new setting. Gua make bahasa Indonesia lagi. Let's talk about my recent obsession. Jadi selama 1 bulan ini dua bulan ini dari Agustus ke September, gue rasa gue banyak perubahan dari apa yang gue suka dan aktivitas dan apa yang gue lakukan setiap pagi. Jadi yang pertama, gue mau ngomongin soal jalan pagi. Gue nggak jalan pagi setiap hari, tapi jadi dalam 1 minggu ini gue pasti ada 3 atau 4 hari ke rumah nenek gue. Dan biasanya gue pakai motor, jadi gue diantar ke rumah nenek gue pakai motor. Terus yaudah gitu aja pulang pergi. Cuman dari bulan Agustus gue tuh beberapa kali nyoba jalan kaki lewat sekolah yang dulu gue sekolah di situ, dan lewat banyak jalan yang dulu gue suka lewatin pas masih sekolah. Dan itu rasanya gue sampai nenek gue udah keringetan sedikit, terus kaki gue udah nyut-nyutan awalnya karena kayak mungkin baru, dia kaget. Terus rasanya gue jadi agak nggak canggung gitu sih kalau ketemu orang di jalan. Awalnya gue pikirin gue malu banget kalau misalnya gue ketemu orang, dan sekarang ya kalau ketemu orang ya udah ketemu aja. Terus gue juga jadi bisa nostalgia karena gue suka banget nostalgia. Gue selalu suka nostalgia. Terus gue jadi merasa ya gue gerak ya karena setiap hari gue duduk di sini, gue tidur, gue duduk lagi di sini, gue tidur lagi. Atau kalau gue nggak duduk di sini, gue duduk di rumah nenek gue atau tiduran di rumah nenek gue. Terus apakah gue duduk di motor kayak gitu sih, karena kayak berlulus ini eranya gue istirahat dari segala project. Sebenarnya gue masih punya project pribadi sih, kayak gue lebih sering curhat depan kamera daripada teman-teman gue, karena mungkin teman-teman gue sekarang udah pada kuliah atau kerja. Gue memilih santai dulu gak sih kawan. Terus gue jadi bisa mendengarkan lagu-lagu favorit gue di jalan sambil vibing panasnya pagi gitu loh. Jadi gue nggak jalan kayak orang-orang dari subuh sampai pagi. Gue jalan dari pagi sampai siang. Pagi ke siang. Jadi antara barengan sama jam istirahat anak SD atau jam pulang anak SD kelas 1. Dan kebetulan gue nggak cuma lewat SD gue doang, gue lewat TK gue. SD gue sama TK gue tuh kayak sebelahan gitu loh. Jadi ya gue bisa lihat dua-duanya setiap gue jalan, dan gue bisa lewat tempat-tempat yang dulu pas SD gue sering lewatin kalau misalnya gue bosen. Terus menariknya kadang gue ketemu saudara gue. Jadi kalau gue lewat itu, karena saudara gue ini rumahnya agak deket-deket ya, gue waktu itu baru sekali sih ketemu saudara gue di depan rumahnya, dan ternyata dia mau ke rumah emaknya, yang which is emaknya sepupuan sama nenek gue, sama ijit gue, enggak bener sama nenek gue. Jadi nenek gue dan emak dia, ya nenek gue juga sih, rumahnya sebelahan. Jadi akhirnya gue jalan bareng dia. Nah selain itu kalau gue jalan kaki juga yang gue rasain, gue bisa lebih lama karena gue orangnya kalau misalnya study tour nih, gue lebih suka di jalan daripada di tempat yang gue tuju. Ke semua tempat gue sebenarnya kayak gitu, gue lebih suka di jalannya daripada di tempat yang gue tuju.
karena gue bisa ngeliat aja gitu. Kadang gue bengong dulu ngeliatin langit, tapi gue nggak bengong yang lama banget ya, ntar gue bisa disangka orang stres, karena gue sekalinya masuk ke dalam ruangan gue males banget keluar lagi. Terus kalau buat kesehatan ya sebenarnya itu sehat sih, cuma gue nggak terlalu tertuju ke situ. Gue cuman pengen lama-lamain aja di jalan. Kalau gue jalan sendiri, kalau gue pegal gue bisa berhenti sendiri, gue nggak perlu mikirin apa-apa, nothing tulus ya gitu dah. Pokoknya gue recommended banget tuh coba jalan. Kalau lu nggak punya tujuan, yaudah lu kemana kek, jalan kaki. Terus yang kedua, gue lagi suka dengerin lagu-lagu Indo. Awalnya ini karena gue jadi panitia 17-an, gue tuh dulu tahun ini jarang banget ngedengerin lagu Indo. Terakhir kali gue sering denger lagu Indo tuh 2023, karena gue lagi obses banget sama Sheila Majid. Terus jadi merembet ke lagu-lagu Indo pada zaman itu. Sekarang karena waktu itu gue jadi panitia 17-an, kan orang-orangnya ini demen karaoke, tapi gue nggak punya lagu Indo yang gue denger, kayak cuma beberapa, dan itu juga lagu jadul, dan mereka nggak tahu entah kenapa FYP gue berubah jadi Dewa 19. Awalnya kayak cuman sekilas aja sih, cuman lihat Elo Guncir. Ya udah, gue jadi sering dengerin lagu-lagu yang terkenal, karena dulu pas di sekolah itu temen-temen gue kalau misalnya pacaran tuh demen banget pakai lagu Dewa, tapi dia yang zamannya Ari Lasso gitu. Terus gue jadinya dengerin yang terkenal. Terus gue jadi memiliki album favorit gue sendiri dan vokalis favorit gue sendiri. Terus gue jadi merembet ke lagu-lagu yang dulu gue sering denger pas gue kecil. Jadi dulu pas gue kecil, sebelum gue sekolah, gue udah punya HP, dan HP itu tuh diisiin lagu. Awalnya bunda gue yang punya lagunya, cuma karena gue sering denger jadi gue minta pindahin ke HP gue. Dan sekarang gue punya list MP3 gue lagi, karena gue gak mau teman-teman gue yang mutual Spotify gue lihat kalau gue lagi dengerin itu. Dan gue gak mau itu bakal masuk ke Spotify kalau di akhir tahun tuh. Gue gak mau, tapi gue yakin itu bakal masuk sih, karena emang sesering itu gue denger, dan gue baru sadar, dan gue baru downloadin baru-baru ini, dan gue masukin ke MP3 gue. Itu bodoh banget sebenarnya. Nggak apa-apa sih, karena gue sekarang mikir gak apa-apa, cuman waktu itu gue pikir temen-temen gue jangan tahu dulu, karena gue jarang itu dengerin lagu Indo. Dan sekarang gue sering banget. Gue sekarang lagi kegilaan album Bintang 5 Dewa, Cintailah Cinta, ya itulah dua itu. Terus gue juga lagi sering denger ya serembetannya kayak Ratu, zamannya dua-duanya sih, kayak Pinkan sama Mulan. Terus gue suka denger lagunya Dewi. Ini juga gue lupa lagi namanya, bentar gue lupa siapa sih namanya, gue lupa sumpah namanya, tapi itu lagu dia enak-enak banget. Terus gue suka denger solonya Om Once. Gue obses banget gila sama lagu Ku Cinta Kau Apa Adanya. Nggak tahu kenapa suara dia tuh agak core memory di gue gitu loh. Jadi setiap gue denger suara dia, gue kayak gue masih kecil. dulu gue sering dengerin lagu-lagu kayak gitu sebenarnya dari TV, atau om gue yang masih pada sekolah suka denger juga. Apal-apalnya gue sama lagu-lagu gitu tuh pas gue kelas 2 kelas 3, karena tiap pagi bunda gue sering puter pas gue lagi boker, gue sampai dengerin gitu, gue jadi apal. Gue lagi suka mengurangi diri gue dari gadget. Sebenarnya gue lebih sering mantengin gadget gue juga kesel. Gue tuh udah pusing, gimana ya,
Dulu kalau misalnya gue bosen, gue buka HP gue tuh kayak oh hahaha, seru. Sekarang gue kalau buka HP gue juga gue udah bosen gitu, walaupun yang gue lihat tuh nggak selalu sama, cuman gue rasa nggak ada yang bisa gue lihat lagi, semuanya ngebosenin. Jadi gue sekarang lebih sering buka HP gue buat cari referensi, terus gue ngerajut, apa enggak kadang gue buka laptop gue paksa diri gue untuk kembali ngegambar karena gue udah lama banget gak ngegambar. Temen-temen gue beberapa tahun lalu pasti bilang inget gambar. Sekarang gue nggak sering itu ngegambar, bahkan gue bisa kayak 3 bulan sekali gue baru ngegambar, kecuali gue nyoret masih sering, cuman kayak ngegambar gue nggak. Gue lebih sering ngerajut, gue sering nontonin tutor di YouTube gitu, cuman ya rata-rata kayak gantungan kunci sih. Gue pikir buat apa gue bikin banyak-banyak. Gue bikin tas juga, gue tahun ini baru bikin 2 tas, tiga tas, yang satu buat gue, tapi gue pikir gue bakal bongkar itu tas lagi karena gue nggak suka modelnya. Yang kedua buat sepupu gue, dan yang ketiga buat bunda gue. Gue bikin balaklava warnanya biru hitam dan belum pernah gue pakai buat keluar karena pertama gue bingung, ini musim siang panas banget, terus waktu itu pas jadinya juga pas musim panas, jadi gue nggak bisa pakai balaklava kemana-mana. Ya gue berharap antara Oktober, November, Desember nih, ya please mendung tapi jangan hujan gitu. Kalau hujan kan gue nggak bisa keluar nih, mendung aja gitu biar gue bisa pakai balaklava gue. Oh iya, kan awal tahun ini gue obses banget sama Gerard Way karena selama gue dengerin MCR gue tuh belum pernah, jadi waktu itu gue pernah kecewa sama bayangan ekspektasi gue sendiri kalau misalnya tuh suaranya cakep nih, orangnya cakep, dan pas gue searching kayak oh biasa aja. Gue suka banget lagu-lagu MCR tuh dari tahun 2023 awal, yang entah kenapa gue kesambet apa, tiba-tiba gue ke emo, terus gue dengerin lagu-lagu dia, tapi gue nggak pernah buka MV atau gue nggak pernah nge-searching dia lebih dalam. Jadi gue kayak cuman lihat biodatanya sekilas di Google, kan yang muncul kayak foto-foto dia yang sekarang. Gue nggak terlalu merhatiin dia pas muda kayak gimana, dan ternyata terus gue di pertengahan 2025 ini gue obses sama Roger Taylor. Itu suara dia tinggi banget, gue suka. Gue lebih banyak suka solonya. Yang paling gue suka itu Future Management. Itu kayak gimana ya, gue bingung deh, bisa disebut reggae gak sih? Tapi gue suka suara dia sebenarnya, kayak serak tinggi. Lu gimana sih cowok suara tinggi? Oke, gue sekarang obses sama album solonya Om Once, dir. Gue pernah bikin videonya juga yang top 5 song itu. Gue emang obses itu sama solonya Roger Taylor. Terus gue obses sama apa lagi ya? Ya Axl Rose, Bon Jovi lah, lu gak usah tanya lah kalau kayak gitu-gitu mana ya. Terus gue mau ngomongin soal yang video gue yang trying something new. Nah gue tuh punya PIH di muka gue yang susah banget hilangnya, bertahun-tahun kagak hilang. Dari zaman gue berjerawatan, gue pernah waktu kelas 10-an itu jerawat gue tuh mendingan, tapi PIH gue nggak hilang-hilang. Dan pas gue cobain skincare waktu itu, gue pernah nggak cocok sama skincare. Gue seperti biasa, gue nanya teman-teman gue, lu pakai skincare apa, tanpa gue ngeliat gue butuhnya apa, dan akhirnya nggak cocok. Itu jerawat gue makin banyak karena gue hobi banget mencet-mencetin, jadi PIH gue tuh makin banyak. Sampai gue kemarin awal tahun itu gue berhenti kayak istirahat pakai skincare, PIH gue yang waktu itu masih ada. Dan gue baru tahu kalau misalnya lu punya PIH, lu harus jaga PIH lu dari paparan sinar matahari. Sedangkan gue
Agustus September ini tuh lagi sering keluar, dan gue nggak tahu kalau itu tuh harus dijaga dari paparan sinar matahari langsung. Gue nggak pakai apa-apa di atas muka gue, jadi gue cuma pakai sunscreen doang. Dan sekarang karena gue trying something new yang itu, sebenarnya ada apa sih produk yang gak cocok di gue, cuman gue paksain aja gue pakai buat menutupi PIH gue ini. Gue sekarang lagi mencari tahu undertone gue, dan kalau skin tone gue rasa medium, tapi undertone gue nggak ngerti. Gue rasa warm atau neutral. Ya, gue sekarang jadi kalau pagi-pagi gue repot banget. Dulu gue pikir pakai kosmetik itu repot, emang serepot itu, dan menurut gue gila pricey. Tapi demi gue menghilangkan PIH ini, dan kalau misalnya PIH gue udah gak ada, ya gue bakal berhenti kayaknya. Karena lu tau gak sih kalau lu punya kayak rutin setiap hari, kalau lu stop kan rasanya agak guilty gitu ya. Itu yang gue rasain, gue takut kayak gitu. Kayak pas gue berhenti istirahat pakai skincare itu, gue agak guilty gitu. Tiap malam gue kagak pakai pelembab. Terus sekarang kayak ya udahlah, itu cuma pelembab doang, muka gue udah berminyak. Terus ya kayaknya nanti kalau misalnya ada lagi gue bakal lanjut deh. Nanti gue pikirin lagi deh.